Perkenalkan, nama saya Cindra Nikolodam dengan NIM 241165. Saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer sepanjang masa. Judul konten saya adalah sebagai berikut. 1. Sejarah evolusi komputer. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956 menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama pemrosesan data dan memiliki ukuran yang besar. Apa itu tabung vakum? Tabung vakum berfungsi sebagai saklar elektronik yang mengendalikan arus listrik, namun menghasilkan panas yang berlebih dan sering mengalami kerusakan. ENIAC dan UNIVAC adalah contoh komputer generasi pertama yang terkenal dengan UNIVAC sebagai komputer komersial pertama di dunia. Karakteristiknya adalah berukuran besar, konsumsi listrik tinggi, panas berlebih, kapasitas memori rendah, dan pemrograman menggunakan bahasa mesin yang kompleks. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963 ditandai penggunaan transistor menggantikan tabung vakum, menjadikan komputer lebih kecil, cepat, dan efisien. Teknologi transistor sebagai komponen utama membuat komputer lebih andal, hemat energi, dan menghasilkan panas lebih sedikit dibanding tabung vakum. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Era ini memperkenalkan bahasa pemrograman seperti COBOL, Fortran, dan Algol yang mempermudah pemrograman dan meningkatkan efisien pengembangan. Penyimpanan magnetik. Teknologi penyimpanan berkembang dengan menggunakan magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data dengan kapasitas lebih besar. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 ditandai dengan penggunaan Integrated Circuit IC yang menggantikan transistor individual, menjadikan lebih kecil dan lebih efisien. Teknologi IC Integrated Circuit mengintegrasi ribuan transistor dalam satu chip silikon, meningkatkan kecepatan pemrosesan dan mengurangi konsumsi daya secara signifikan. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Generasi ini memperkenalkan bahasa pemrograman seperti Fortran, COBOL, dan BASIC, mempermudah programmer mengembangkan aplikasi tanpa memahami bahasa mesin. Sistem operasi. Komputer generasi ketiga memulai menggunakan sistem operasi yang memungkinkan multitasking dan time sharing, meningkatkan efisien penggunaan sumber daya komputer. 2. Perkembangan teknologi komputer. Miniaturisasi komponen. Sejarah miniaturisasi komponen. Perkembangan miniaturisasi komponen dari tabung vakum besar hingga transistor kecil mengubah ukuran komputasi. Hukum Moore, prinsip yang memprediksi pengandaan jumlah transistor pada sirkuit terpadu setiap 2 tahun mendorong miniaturisasi berkelanjutan. 3. Teknologi semikonduktor. Pengembangan material semikonduktor yang memungkinkan pembuatan komponen lebih kecil namun lebih bertenaga. Dengan konsumsi daya rendah, dampak pada performa miniaturisasi meningkatkan kecepatan pemrosesan dan efisien energi sambil mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Revolusi perangkat lunak. Awal perangkat lunak pertama dikembangkan pada era 1940 sampai 1950-an dengan bahasa pemrograman sederhana untuk mengoperasikan komputer awal. Era sistem operasi. Perkembangan sistem operasi seperti Unix, DOS, dan Windows yang mengubah cara pengguna berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka grafis. Revolusi internet. Munculnya World Wide Web dan aplikasi berbasis internet mengubah paradigma pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terhubung dan kolaboratif. Perangkat lunak open source. Gerakan open source membuka akses program mendorong inovasi kolektif dan pengembangan perangkat lunak lebih cepat dan berkualitas. 3. Masa depan komputer. Komputatif kuantum. 1. Konsep dasar komputatif kuantum. Komputatif kuantum menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi, memanfaatkan superposisi dan entanglement untuk perhitungan kompleks. 2. Evolusi dari komputer klasik. Perjalanan dari komputer berbasis transistor menuju qubit mengatasi keterbatasan komputasi klasik dengan pendekatan kuantum yang revolusioner. 3. Aplikasi dan potensi.
Kemampuan memecahkan masalah kompleks dalam kriptografi, kimia kuantum, dan optimasi yang sulit diselesaikan komputer konvensional. 4. Tantangan implementasi. Kendali teknis seperti dekoherensi, error kuantum, dan kebutuhan suhu ekstrim yang menghambat pengembangan komputer kuantum praktis. Kecerdasan buatan. Satu, definisi kecerdasan buatan. Satu, definisi kecerdasan buatan. Buatan adalah teknologi komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia melalui kemampuan belajar, bernalar, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Dua, sejarah perkembangan AI. Evolusi AI dimulai pada tahun 1950-an dengan algoritma sederhana, berkembang melalui beberapa program gelombang inovasi hingga mencapai kemajuan pesat dalam dekade terakhir. Tiga, jenis kecerdasan buatan. AI terbagi menjadi narrow AI yang berfokus pada tugas spesifik dan general AI yang memiliki kemampuan kognitif menyeluruh seperti manusia. Empat, teknologi pendukung AI. Machine learning, deep learning, dan neural networks menjadi fondasi teknologi yang memungkinkan sistem AI modern belajar dan beradaptasi dari data. Integrasi dengan kehidupan. Komputer dalam aktivitas sehari-hari. Komputer telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari. Dari bangun tidur hingga beraktivitas, memudahkan berbagai aspek kehidupan manusia. Revolusi pekerjaan digital, revolusi dunia kerja melalui komputerisasi, mengubah cara manusia bekerja, berkolaborasi, dan menghasilkan nilai dalam ekonomi digital. Pendidikan dan pembelajaran. Komputer merevolusi metode pembelajaran mengajar, menyediakan akses ke pengetahuan global, dan menciptakan lingkungan pembelajaran interaktif yang adaptif. Hiburan dan rekreasi. Evolusi komputer membawa perubahan besar dalam industri hiburan dari game hingga streaming media, mengubah cara manusia mengisi waktu luang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.